Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pola bilangan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada dua. Yang pertama menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Yang kedua menentukan persamaan dari konfigurasi objek. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian mampu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan dan konfigurasi objek dengan benar. Adapun peta konsepnya, dalam satu bab ini kita akan mempelajari pola, barisan, dan deret. Yang pertama ada pola bilangan, ada barisan bilangan, dan deret bilangan. Pola bilangan yang Ibu akan dijelaskan kali ini terdiri dari pola bilangan ganjil, pola bilangan gendap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, barisan bilangannya yang kalian akan pelajari yaitu aritmatika dan geometri. Deret bilangannya pun sama, aritmatika dan geometri. Nah, coba kalian perhatikan 4 gambar di bawah ini ya anak-anak. Gambar pertama ini gambar apa anak-anak? Ya, di sini gambar perumahan ya. Perhatikan coba atap-atapnya. Yang kedua, di sini gambar apa anak-anak? Iya, di sini merupakan gambar batik ya. Ketiga, di sini gambar apa anak-anak? Pasti tidak asing ya. Di sini gambar kursi di bioskop. Betul. Nah, yang ini gambar apa anak-anak? Iya, ini batik khas Cirebon yaitu Megamendung. Kita coba perhatikan gambar yang pertama dulu ini. Gambar perumahan. Lihat atap-atapnya sama semua ya anak-anak? Iya. Yang kedua, gambar batik. Lihat ya, yang atas dan yang bawah itu polanya sama tidak anak-anak? Iya. Yang ketiga, ini kursi di bioskop di sini berpola tidak anak-anak nih? Sama tidak nih kursinya? Baris yang pertama, yang ke depan, yang tengah, yang belakang itu sama tidak anak-anak? Iya, sama ya. Yang terakhir, batik Megamendung. Ini punya pola tidak nih, anak-anak? Gambar yang ini sama gambar yang ini sama tidak nih? Nih, gambar-gambarnya sama tidak? Iya, sama. Jadi, keempat gambar ini mempunyai pola tidak anak-anak? Iya, punya pola ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Gambar perumahan itu lihat atap-atapnya sama semua. Yang ini sama pola gambarnya. Ya. Kursi bioskop pun sama. Baris yang paling depan, tengah, belakang itu kan berpola sama semua. Megamendung pun sama. Ukiran-ukirannya ya. Berpola ya. Nah, sekarang selanjutnya lagi kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Dari gambar pertama, di sini ada bola-bola. Warna biru, merah, kuning, hitam. Coba kalian sebutkan urutan jumlah bola-bola dan jumlah urutan kotak-kotak pada gambar kedua itu dengan bilangan. Di sini berarti urutannya dari yang bawah dulu. 7, 6, berikutnya 5, berikutnya 4, berikutnya 3, berikutnya 2, berikutnya yang terakhir 1. Nah, gambar kedua berarti kita mulai tadi dari bawah. Berarti 1, 2, 4, 8, dan 16. Coba kita perhatikan yang gambar yang bola dulu. Ini kan 7, bilangnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 ke 6 itu mempunyai selisih
1. 6 ke 5 punya selisih 1. 5 ke 4 mempunyai selisih 1. 4 ke 3 pun sama. 3 ke 2 sama. Dan 2 ke 1 sama. Nah, yang bola-bola ini susunannya mempunyai pola tidak anak-anak? Iya, mempunyai pola. Berkurang 1 terus setiap tingkatannya. Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang kotak di sini mempunyai susunan pola tidak anak-anak? 1 ke 2 bertambah 1, 2 ke 4 bertambah 2, 4 ke 8 bertambah 8. Mohon maaf, bertambah 4. Salah ya, bertambah 4. 8 ke 16 bertambah 8. Nah, ini mempunyai pola yang sama tidak anak-anak? Iya, tidak. Coba nanti kita simak ya penjelasan selanjutnya untuk lebih memahami pola bilangan. Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah mencontohkan tuh dengan gambar-gambar. Lalu apa sih yang disebut pola bilangan? Pola bilangan yaitu susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Kita balik lagi ke contoh yang sebelumnya. Mana nih? Nah, yang bola aja. Tadi mempunyai aturan. Aturan, maksud dari aturan di sini. Nah, Ibu klik tar. Bentar ya anak-anak. Nah, mempunyai aturan. Di sini aturannya selisih 1 ya, yang bola 7 ke 6 selisih 1, 6 ke 5 selisih 1, 5 ke 4 selisih 1, 4 ke 3 selisih 1, 3 ke 2 selisih 1, dan 2 ke 1 selisihnya 1. Itu mempunyai aturan. Aturannya selisih 1 terus ya. Nah, untuk suku, mana yang disebut suku? Nah, ini suku. Suku pertama, 7, suku kedua, 6, suku ketiga, 5, suku keempat, 4, suku kelima, 3, suku ke-6, 2, suku ke-7, 1. Di sini mempunyai 7 suku. Nah, ayo kita selanjutnya dulu. Nah, sekarang coba perhatikan pola berikut ya anak-anak. Di sini yang pertama ada 2 lingkaran, yang kedua ada 4 lingkaran, di sini ada 6 lingkaran, berikutnya ada 8 lingkaran dan seterusnya. Nah, di sini kan 2 lingkaran, kemudian 4 lingkaran, berikutnya 6 lingkaran, kemudian 8 lingkaran. Bertambah berapa anak-anak dari yang pertama ke berikutnya? Ya, betul, bertambah 2 ya. Dari 2 ke 4 bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2. 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya, lingkarannya. Di sini berdua kan? Ada 2. Yang pertama itu kemudian di sininya bertambah 2. Bertambah 2-nya kemana anak-anak? Sini 2 yang awal, yang pertama. Kemudian tambah 2 di sini. Selanjutnya pun sama. Tadinya 4. 1, 2, 3, 4. Bertambah 1 ke samping kiri. Kemudian bertambah 1 ke samping atas. Ya. Kemudian sama. Yang berikutnya pun sama. Di sini awalnya bawahnya 4, 1, 2, 3, 4, tambah 1 ke samping kiri, 5. Yang awalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, bertambah 1 ke atas, jadi 4. Nah, 2, 4, 6, 8, itu merupakan bilangan apa anak-anak? Iya, betul, itu bilangan genap. Nah, ini merupakan pola bilangan genap. Adapun rumusnya yaitu untuk pola bilangan genap, suku ke N, yaitu 2
N. Dapatnya dari mana? Itu nanti kalian simak berikutnya di pembelajaran selanjutnya ya. Yang selanjutnya dulu. Coba kalian perhatikan di sini gambarnya berpola. Perhatikan pola berikut ini. Yang pertama 1, yang keduanya 3 lingkaran, yang berikutnya 5 lingkaran, yang berikutnya 7 lingkaran. Di sini 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan apa anak-anak? Iya, betul. Bilangan ganjil. Nah, ini gimana nih? Kita perhatikan gambarnya. Yang pertama 1. Kemudian sama ya tadi ya. Sama seperti pola bilangan genap. Gambarnya. Ya. Nah, ini merupakan pola bilangan ganjil. Dengan rumus suku ke N-nya yaitu 2N-1. Dapatnya dari mana? Nanti pada saat pembelajaran selanjutnya. Kemudian, nah anak-anak, coba perhatikan pola berikut ini ya. Ini yang pertama ada 1 lingkaran, kemudian ada 3 lingkaran, kemudian di sini ada 6 lingkaran, kemudian berikutnya ada 10 lingkaran. Nah, dari yang pertama ke berikut ini bertambah berapa anak-anak? 1 ke 3 bertambah? Iya, betul, 2. 3 ke 6 bertambah 3. 6 ke 10 bertambah 4. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak. Gambarnya ini yang pertama 1. Kemudian 2, 6, 10. Nah, ini gimana anak-anak? Gambarnya, polanya. Pertama 1. Kemudian 1 ya. Bawahnya itu bertambah 2. Kemudian berikutnya lagi. Atasnya 1, 2. Yang 1, 2. Bawahnya lagi. Tadi bertambah 2, bertambah 3. Nah berikutnya. 1, 2, 3. Berarti bawahnya 4. Nah selanjutnya berapa anak-anak? Yang paling bawahnya ada berapa lingkaran? Iya 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1 untuk suku ke 5-nya. Nah, ini merupakan pola bilangan segitiga. Adapun rumus pola bilangan segitiga suku ke N yaitu N kuadrat ditambah N dibagi 2. Nah, selanjutnya perhatikan lagi pola berikut ini. Lingkarannya ada 1, sini 2, 3, 4. Nah, yang berikutnya ada 9. Berikutnya ada 16. 1, 4, 9, 16. Nah, ini merupakan pola persegi. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, sini 4 kali 4. Nah, coba perhatikan kembali anak-anak pola berikut ini. Ini 2, yang pertama ada 2 lingkaran, kemudian ada 6 lingkaran, kemudian ada 12 lingkaran, kemudian ada 20 lingkaran. 2, 6, 12, 20. Nah, ini kira-kira polanya pola apa ya anak-anak? Berbentuk apa ini? Iya, betul. Bentuknya persegi panjang. Berarti sini ada lebarnya 1, panjangnya 2. Kemudian ini lebarnya 2, panjangnya 3. Lebarnya 3, panjangnya 4. Lebarnya 4, panjangnya 5. 2, 6, 12, 20. Nah, ini merupakan pola persegi panjang. Adapun rumus pola persegi panjang suku ke N yaitu N dikali N ditambah 1. Nah, sekarang ke contoh. Nah, ini anak-anak selanjutnya ada pola segitiga Pascal. Segitiga Pascal seperti ini anak-anak. 1, terus 1, 1. Ini 1, ini dijumlahkan.
2, 1. 1 jumlahkan 3, jumlahkan 3, 1, dan seterusnya. Ini susunan suku segitiga ke 1, 2. Ini kan ada 1 kan anak-anak? Ini jumlahnya ada 2, ini jumlahnya ada 4, ini jumlahnya ada 8, dan seterusnya jumlah polanya. Nah, ini untuk menentukan jumlah baris ke n, yaitu 2 pangkat n min 1. Nah, berikutnya ini ada. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan 4 bilangan berikutnya dari susunan berikut. Nah, sekarang coba kita perhatikan. 1, 4, 7, 10. 1 ke 4 bertambah berapa anak-anak? Iya, betul, bertambah 3. 4 ke 7 pun sama, bertambah 3. 7 ke 10 bertambah 3. Berarti selanjutnya berapa? Kita lihat penyelesaiannya. Ya, bertambah 3 semua ya. 13 tambah 3 lagi. 16 tambah 3, 19 tambah 3, 22. Berarti ini mempunyai pola, susunan polanya bertambah 3 semua. Contoh berikutnya. Perhatikan pola bilangan di atas. Tentukan pola ke-15 dari pola bilangan di atas. 2, 4, 6, 8. Kita ingat, 2, 4, 6, 8 itu merupakan bilangan apa anak-anak? Iya, bilangan genap. Coba kita lihat penyelesaian. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Jadi 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan genap. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa bilangan genap mempunyai rumus suku ke n-nya 2n. Berarti ke-15, 2 dikali 15, yaitu 30. Nah, kalau kalian lupa caranya, kalian manual aja. 2 ke 4 ditambah 2. Tambah 2 terus kan ini anak-anak? Tambah 2, tambah 2. Terus dilanjutkan sampai pola ke-15. Suku ke-15 ini baru 1, 2, 3, 4. Terus kalian lanjutkan sampai suku ke-15, nanti ditemukan 30. Contoh berikutnya. Nah, sekarang kalian perhatikan susunan segitiga. Awas ya anak-anak, kalian harus baca dengan teliti soalnya susunan segitiga. Ya, segitiga berarti kita hitung segitiganya, bukan sisinya, bukan ininya ya anak-anak, tapi segitiganya. Di sini segitiganya ada 1, di sini ada berapa? 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya kalian hitung. Kalau di sininya sisinya atau biasanya disebut apa ya? Di sini korek api. Biasanya ada soal korek api. Itu berapa korek api? Baru kalian hitung sisi-sisinya. Kita ke penyelesaian. Nah, ini segitiganya ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini baru suku ke-6. Nah, susunan berikutnya dapat didapatkan dengan menambahkan berapa nih? 1 ke 3 nambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Ini tambah 2 semua. Ya kan anak-anak? Berarti 11 tambah 2, 13. Berikutnya terus sampai suku ke-10. Jadi banyak segitiganya itu ada 19. Coba sekarang perhatikan anak-anak gambarnya. Pertama kan ada 1, bertambah 2 semua kan? Ini satu segitiga, tambah 2-nya berarti segitiganya terbalik, terus enggak yang terbalik. Pokoknya lihat polanya ya anak-anak untuk menggambar berikutnya. Nah, contoh berikutnya anak-anak di nomor 4 ini. Perhatikan gambar yang di samping susunan lantai dari beberapa buah persegi yang diarsir seperti gambar di samping ini ya. Susunan perseginya membentuk suatu pola. Awas, kalian perhatikan kata-katanya. Di sini persegi yang diarsir. Berarti ini ada 1, di sini ada
1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Nah, coba nanti kita lihat ke penyelesaiannya ya. Nah, ada 1. Betul ya, tadi ada 1. Di sini ada 1. Di sini ada 5. Di sini ada 9. Nah, ini bertambah berapa anak-anak? Iya, bertambah 4. Bertambah 4 juga ya. Jadi, pola persegi yang diarsir pada susunan ke-7 berarti ada berapa? Ini baru 3. 1, 5, 9. Ini kalian hitung, bertambah 4 terus sampai pola ke susunan ke-7 itu didapat 25. Contoh berikutnya. Perhatikan susunan kardus. Kardusnya ya anak-anak. Di bawah ini, pada gambar ini ya susunan kardusnya. Yang pertama, buatlah tabel yang menunjukkan banyaknya kardus yang digunakan untuk membuat susunan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Kemudian pola apa yang didapat? Nah, sekarang yang pertama dulu, ini kardusnya ada berapa nih? Ada 2, kemudian ada 4, kemudian ada 6, selanjutnya ada 8. Masih ingat anak-anak? 2, 4, 6, 8 itu pola bilangan apa? Coba kita ke penyelesaian. Betul ya? 2. Yang pertama 4, 6, 8. Pola bilangan apa? Tadi? Pola bilangan genap. Iya, pola bilangan genap. Tadi rumusnya kita punya. Rumus suku ke N-nya 2N. Sehingga susunan kardus ke 100 itu kita tinggal kalikan 2 kali 100. Yaitu 200. Kalau kalian lupa gimana? Kalian lanjutkan sampai 100. Bertambah 2 terus. Tetapi itu lama ya anak-anak dan itu menghabiskan buku berlembar-lembar. Jadi kita kan udah punya rumus pola bilangan genap yaitu 2N. Jadi tinggal kita kalikan pola ke 100-nya. 2 kali 100 yaitu 200. Nah, oke. Kalian jangan lupa kerjakan soal ini ya tugasnya yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke, terima kasih anak-anak perhatiannya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Coba kalian kerjakan tugasnya, pahami kembali apa yang udah Ibu sampaikan dan ringkasan materinya dibaca kembali ya anak-anak. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.